Baik, selamat sore mahasiswa sekalian. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi terakhir, yaitu mengenai aplikasi integral dalam matematika ekonomi. Untuk materi ini kita hanya akan mempelajari dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total, dan yang kedua adalah fungsi biaya total. Yang pertama, fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total itu adalah integral dari penerimaan marginal. Jadi rumusnya R sama dengan integral MR dQ. Nah, dQ ini apa sih? Untuk integral, misalkan kita punya integral, soalnya 2x. Di belakangnya kan ada dx, artinya integralnya ini terhadap variabel x. Nah, begitu juga ini dq, berarti nanti integralnya itu terhadap variabel q. Berarti yang diintegralkan itu adalah q. Begitu ya. Kemudian, untuk fungsi biaya total itu merupakan integral dari biaya marginal. Jadi itu saja dua materi yang akan kita pelajari, penerimaan total dan biaya total. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama mengenai fungsi penerimaan total. Diketahui penerimaan marginal adalah MR sama dengan 20 min 4Q. Tentukan fungsi penerimaan total dan fungsi permintaan. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan total. Tadi rumusnya R sama dengan integral MR dQ. Jadi integral 20 min 4Q. Jadi Q-nya ini yang kita integralkan. Ini juga 20-nya ini kita integralkan terhadap Q. Biasa ya, kalau integral 2 dx berarti tinggal ditambahkan x. Berarti 2x ditambah c. Gitu kan. Nah, integral 20 berarti 20Q dikurangi 4 kali, karena ini integral pangkat 1, ingat kalau integral pangkatnya bertambah. Jadi pangkat 2 dikalikan setengah. Jadi R sama dengan 20Q min 2Q kuadrat ditambah C. Ingat kalau integral selalu ada tambah konstanta ditambah C. Nah, cara mencari C-nya ini bagaimana? C-nya itu kita tinggal ganti R dan Q-nya 0. Karena tidak diketahui penerimaan awalnya itu berapa, jadi R-nya 0, Q-nya 0. Jadi dapat 0 sama dengan 0 dikurangi 0, kan 0 ya, berarti C-nya 0. Sehingga fungsi penerimaan totalnya ini 20Q min 2Q kuadrat. Kemudian, untuk fungsi permintaan, ingat untuk rumus fungsi penerimaan total itu adalah R sama dengan Q dikali P. Ini di awal kita sudah pelajari. Jadi, kalau mencari P, berarti tinggal R dibagi dengan Q. R dibagi dengan Q. Sehingga 20Q bagi Q kan sisa 20. Kemudian 2Q kuadrat dibagi Q sisa 2Q. Dapat P-nya 20 min 2Q. Nah, untuk mencari Q, kita akan mencari fungsi penerimaan. Penerimaan total itu kan QD, demand. Kita pindahkan min 2Q ini ke ruas kiri, kan jadi 2Q. 20 dikurangi P, P-nya ke ruas kanan. Kemudian Q-nya dapat 20 min P dibagi dengan 2. 20 bagi 2 kan 10. P bagi 2 ya tinggal setengah. Jadi fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 10 min setengah P. Kita lanjutkan fungsi biaya total. Nah, diketahui biaya marginalnya 150 min 80Q ditambah 10Q kuadrat. Dan biaya tetapnya 134. Tentukanlah ketiganya itu. Yang pertama, biaya total. Nah, fungsi biaya total itu merupakan integral dari biaya marginal. Seperti itu kan, berarti kita tinggal integralkan ini terhadap Q, dQ. Jadi dapat 150Q min 40Q kuadrat ditambah 10 per 3, Q pangkat 3 ditambah K. Kenapa di sini K tidak C? Karena biar tidak sama, cos, biaya total kan cos kita sudah lambangkan dengan C, makanya ini bisa kita pilih lambang lain yaitu K. Kalau konstanta bahasa Indonesianya kan konstanta pakai K ya.
Makanya di sini ditambah K. Untuk mengintegralkan ini Ibu rasa sudah bisa semuanya ya. Tinggal pangkatnya ditambah, kemudian dibalik. Dapat. Nah, di soal diketahui bahwa biaya tetapnya adalah 134, berarti cost-nya ini adalah 134. Kita ganti Q, tinggal pakai ya. Kita ganti Q dengan 0. Kemudian C-nya 134. Ini salah ya, ini salah. Kemudian dapat C ke fungsi ini, ke fungsi biaya totalnya. Dapat 134 sama dengan 150 kali 0 dan seterusnya ditambah K. Jadi ini kan 0, 0, 0. Berarti tinggal sisa K. Berarti K-nya 134. Sehingga fungsi biaya totalnya adalah 150 Q min 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3 ditambah 134. Begitu. Kemudian, fungsi biaya rata-rata. Nah, fungsi biaya rata-rata ini bisa kalian lihat rumusnya di halaman 214. Jadi, biaya rata-rata itu ya biaya total per kuantitinya. Jadi, AC itu sama dengan C per Q. Jadi, kita tinggal bagi tadi biaya totalnya per Q. 150 dibagi Q, sisanya 150. 150 Q dibagi Q 150. Ini juga Q-nya Q. Ini semua harus dibagi dengan Q ya. Jadi pangkat 2. 134-nya juga jadi dapat biaya rata-ratanya 150 dikurangi 40 Q ditambah 10 per 3 Q kuadrat ditambah 134 Q. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan dibagi Q, semuanya harus dibagi Q. Tidak boleh satu-satu kalian bagi Q. Tidak boleh satu saja kalian bagi Q. Semuanya dibagi Q. Sudah selesai fungsi biaya rata-ratanya. Terakhir, fungsi biaya variabel. Nah, variable cost itu rumusnya adalah cost dikurangi fixed cost. Nah, tadi di soal di kita diberikan biaya tetapnya atau fixed cost-nya adalah 134. Jadi tinggal fungsi cost-nya dikurangi 134. Dibuka kurung, jadi kan 134 dikurangi 134. Ini 0 hasilnya. Makanya fungsi biaya variabelnya, fixed variable cost-nya adalah 150 Q dikurangi 40 Q kuadrat ditambah 10 per 3 Q pangkat 3. Ini. Gitu ya. Jadi, sekian yang kita bahas untuk bab 11 mengenai aplikasi integral. Jadi, itu saja yang dua yang menurut Ibu penting untuk kalian pelajari. Jadi, silakan dipersiapkan untuk UAS-nya. Dipelajari dari materi turunan ya, turunan, aplikasi turunan, integral, dan aplikasi integral. 4 bab itu saja. Nanti untuk lebih jelasnya mengenai sistem ujiannya, UAS-nya akan Ibu sampaikan ke Korti masing-masing. Silakan dipelajari dengan baik, persiapkan diri dengan baik. Terima kasih semuanya.